Kali ini gue akan membahas alur cerita film Apocalypto. So, check it out. Di hutan Mesoamerika di peradaban suku Maya, seorang pemuda bernama Jaguar Paw yang sedang berburu bersama ayahnya, Flynn Sky, dan juga orang-orang sesama suku mereka, bertemu dengan sekelompok manusia yang sedang mengungsi. Pemimpin kelompok tersebut menjelaskan kalau desa mereka diserang dan mereka sedang mencari tempat baru yang aman. Dengan rasa takut, pemimpin kelompok tersebut meminta izin untuk melewati hutan, dan Jaguar pun memperbolehkannya. Setelah para pengungsi pergi, Flynn Sky memberitahu Jaguar kalau para pengungsi tersebut terinfeksi dengan ketakutan. Flynn Sky kemudian menasihati Jaguar untuk tidak pernah membiarkan rasa takut menginfeksi dirinya, dan Jaguar pun mengiyakannya. Lalu mereka pun kembali ke desa mereka. Keesokan paginya, saat matahari terbit, desa sukunya Jaguar tiba-tiba diserang habis-habisan oleh sekelompok manusia dari suku lain yang dipimpin oleh pria yang disebut Zero Wolf. Gubuk-gubuk dibakar, banyak penduduk desa juga terbunuh, dan orang dewasa yang masih hidup ditangkap dan dijadikan tawanan. Dalam serangan tersebut, Jaguar Paw menurunkan istrinya yang hamil bernama Seven dan juga anak laki-lakinya yang bernama Turtles Run ke dalam lubang gua untuk menyembunyikan mereka. Saat kembali ke pertarungan yang ada di desa, Jaguar Paw hampir membunuh Middle Eye, yaitu anak buah Zero Wolf yang sadis dan gila. Tetapi sebelum bisa membunuh Middle Eye, Jaguar Paw terlebih dahulu dipukul oleh Zero Wolf dan ditangkap oleh anak buahnya. Ketika Middle Eye menyadari kalau Flynn Sky adalah ayahnya Jaguar Paw, dia membunuh Flynn Sky. Ini dilakukan karena dia kesal hampir dibunuh oleh Jaguar. Middle Eye kemudian menamai Jaguar Paw menjadi Almost, yang berarti hampir. Zero Wolf menyuruh anak buahnya mengikat para tawanan bersama-sama dan melakukan perjalanan panjang melalui hutan, meninggalkan anak-anak desa untuk menjaga diri mereka sendiri. Setelah para penjahat dan tawanan pergi, Seven dan Turtles Run tetap terperangkap di dalam lubang gua karena sebelumnya Middle Eye telah memotong tali yang seharusnya digunakan untuk naik ke atas. Di dalam perjalanan, Coqualif, seorang tawanan yang terluka parah, hampir jatuh dari tebing dan membuat tawanan lain terseret hingga hampir jatuh. Dengan bekerja sama, mereka pun berhasil selamat. Nah, karena dianggap menyusahkan, Coqualif dibunuh sama Middle Eye. Hal ini pun membuat Zero Wolf marah dan mengancam untuk membunuh Middle Eye jika dia membunuh tawanan lain tanpa seizinnya. Saat para tawanan mendekati kota milik suku Maya modern yang merupakan kota dan suku asal Zero Wolf dan anak buahnya, mereka melihat hutan yang habis terbakar, di mana di daerah itu terdapat sebuah wabah penyakit. Seorang anak perempuan yang terinfeksi penyakit terus mencoba untuk mendekati rombongan sambil menangis. Tetapi dia terus didorong oleh anak buah Zero Wolf. Setelah didorong dengan keras, anak kecil tersebut pun berhenti dan mengatakan kalau Zero Wolf akan mati dan suku Maya akan hancur. Mendengar perkataan anak kecil tersebut, para penjahat pun terlihat ketakutan. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah para penjahat dan tawanan mencapai kota, para tawanan wanita dijual sebagai budak, sementara tawanan laki-laki dikawal ke puncak piramida bertingkat untuk dikorbankan di hadapan raja dan ratu suku Maya. Dua tawanan dikorbankan, dan selanjutnya giliran Jaguar Paw. Saat Jaguar Paw siap untuk dikorbankan dan dibaringkan di atas altar dengan Algojo yang siap menusukkan pisau, terjadi gerhana matahari yang membuat seluruh rakyat suku Maya dan Algojo terdiam.
Raja dan orang-orang suku Maya pun menganggap peristiwa tersebut sebagai pertanda kalau para dewa sudah puas dengan darah yang tumpah. Sehingga jaguar paus dan tawanan yang tersisa dibebaskan. Tetapi bukannya dibebaskan, mereka malah digunakan sebagai target untuk latihan oleh Zero Wolf dan anak buahnya. Di sini Zero Wolf mengatakan kalau para tawanan akan dibebaskan jika mereka bisa lari ke tempat aman sambil dilempari dengan panah dan tombak. 2 tawanan per 2 tawanan pun disuruh lari, tetapi semua terkena panah dan tombak. Tawanan yang sekarat pun dihabisi oleh anaknya Zero Wolf yang bernama Katrok. Jaguar paus pun mendapatkan gilirannya. Saat berlari, jaguar paus terluka karena panah yang dilempar Zero Wolf. Nah, saat ingin dihabisi oleh Katrok, jaguar mengambil pisau milik Katrok dan membunuhnya. Jaguar pun lalu langsung kabur ke hutan. Zero Wolf yang sangat kesal bersama 8 anak buahnya mengejar jaguar untuk membalas dendam. Tapi di dalam hutan, jaguar paus pun memiliki keuntungan karena dia sudah sangat mengenal hutan tersebut dan sering berburu di situ. Anak buahnya Zero Wolf secara bertahap mati satu persatu. Ada yang dimakan oleh binatang buas dan ada juga yang terbunuh karena terkena batu saat melompat dari air terjun. Anak buah yang lain juga banyak terkena jebakan yang dirancang dengan baik oleh jaguar. Di hutan ini juga jaguar berhasil membunuh Middle Eye. Nah, sekarang hanya tersisa Zero Wolf dan 2 anak buahnya. Hujan lebat tiba-tiba turun dan membuat keluarga jaguar paus yang masih terjebak di dalam lubang gua bisa aja tenggelam. Jaguar yang sedang berlari terkena panah Zero Wolf, dan di sini mereka berhadapan dan mencoba membunuh satu sama lain. Saat Zero Wolf berlari ingin menyerang jaguar, dia terkena perangkap jaguar yang membuatnya tertancap kayu dan mati. Dengan keadaan air yang terus-menerus naik di permukaan gua, Seven pun melahirkan bayinya yang merupakan seorang anak laki-laki. Mereka berdua pun terus mencoba bertahan hidup. Sementara itu, 2 penjahat yang tersisa mengejar jaguar paus dari semak belukar menuju ke pantai. Nah, saat mencapai pantai, mereka bertiga berhenti dan terdiam karena mereka melihat banyak kapal milik orang Spanyol berlabuh dan sedang menuju ke daratan. Jaguar paus melarikan diri, sementara 2 penjahat tetap tinggal karena diliputi rasa ingin tahu akan kehadiran orang-orang Spanyol. Jaguar paus pun kembali tepat pada waktunya untuk menyelamatkan keluarganya yang hampir tenggelam di lubang gua. Dia juga sangat gembira saat melihat putranya yang baru lahir. Setelah menyelamatkan keluarganya, jaguar paus dan keluarganya melihat kapal Spanyol yang berlabuh di laut. Jaguar paus pun memutuskan untuk tidak mengambil resiko untuk mendekati orang-orang Spanyol tersebut. Dia kemudian membawa keluarganya kembali ke dalam hutan untuk mencari rumah baru dan juga awal hidup yang baru. Lalu film pun selesai. Sedikit review dari gua, film ini menurut gua bagus banget, terutama dari sinematografi dan juga scoringnya. Mel Gibson di sini sebagai sutradara menurut gua juga berhasil banget membuat penontonnya tegang hampir di sepanjang film. Dan itu juga ngebuat film Apocalypto ini kerasa cepat selesai, padahal durasinya 2 jam lebih. Kesadisan yang diperlihatkan di film ini juga nggak dilebih-lebihkan, yang membuat film ini masih bisa ditonton sama orang yang nggak terlalu suka sama film sadis. Kalau kalian nontonnya cuma di RCTI atau di TV, menurut gua kurang sih, karena banyak disensor dan di-cut. Yang pasti ngebuat film ini ya jadi kurang spesial. Skor gua untuk film ini adalah 8,5/10. So, itulah alur cerita film Apocalypto. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya,
kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.